Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah di surga, terima kasih Engkau telah membuka mata hati kami, sehingga kami beriman kepada Putramu Yesus. Untuk kami tidak terpaku pada hal-hal lahiriah, tapi terpaku pada pengalaman akan Allah, terpaku pada relasi yang akrab dengan Yesus, merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam problem, dalam sakit, dalam penderitaan kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, saya sekali lagi terkesan dengan pengalaman apa yang dilakukan Yesus kepada dua orang buta yang berteriak berseru, Tuhan Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Lalu Yesus bertanya, apakah engkau percaya bahwa aku dapat melakukan? Dan mereka bilang, kami percaya. Lalu Yesus mengatakan, terjadilah menurut imanmu. Dan orang itu sembuh. Terjadilah padamu menurut imanmu. Para saudara, iman kita harus tumbuh dan berkembang. Iman kita harus mendalam juga. Artinya apa? Bahwa kita diajak untuk tidak hanya melihat yang lahiriah. Problem-problem fisik, sakit. Ya. Mata tidak melihat, buta, tuli, bisu, dan berbagai macam sakit lainnya. Tapi apakah kita mampu melihat go beyond? Jadi melampaui yang kelihatan ini, melampaui yang nyata ini. Dan Tuhan bisa melakukan. Bahkan bisa melakukan apa saja. Dan itu dilukiskan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bahwa akan ada waktunya. Tidak ada lagi orang buta, tidak lagi orang tuli. Tidak lagi ada penderitaan. Tidak lagi ada orang jahat. Suatu lukisan eskatologis. Lukisan akan masa depan tetapi sudah dimulai sekarang oleh Yesus. Dimulai sejak Yesus datang hingga sekarang. Begitu banyak orang yang disembuhkan karena luka, karena buta. Dan itu terjadi dari saudaraku terkasih. Yang saya mau sampaikan kepada Anda adalah apa yang terjadi dilakukan Yesus juga akan terjadi juga sekarang ini. Kalau kita punya iman. Kalau kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Yesus. Kalau kita mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus. Bagaimana? Bayangkanlah sekali-sekali dalam tradisi doa yang diajak oleh Santa Teresa dari Avila. Doa imajinasi, bayangkan Yesus hadir di dalam hidup kita. Dan menyentuh dan menjamah segala sakit penyakit kita. Segala sesuatu, banyak hal itu terjadi dari imajinasi, dari keinginan yang sejak sedalam-dalamnya. Dibayangkan, dihadirkan. Ya. Yesus yang menyembuhkan Anda, menyembuhkan saya. Dan juga lewat tangan hamba-Mu ini, Anda yang mendengar khotbah renungan saya ini, akan mengalirkan rahmat kesembuhan kepada Anda. Rahmat pembebasan dari segala macam penderitaan dan sakit. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Dimanapun mereka berada. Yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang tak terbatas oleh jaraknya. Tetapi sekarang ini, alirkan rahmat-Mu Tuhan. Lepaskan segala ikatan-ikatan yang menghantui, yang mengikat, yang membelenggu orang-orang yang melihat, mendengarkan pesan-pesan yang saya sampaikan. Pesan-pesan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini. Sekarang juga. Sembuhkan penyakit mereka di kepala, di mata, di hidung, di telinga, di hati. Dan problem-problem batin lainnya. Di mana mereka gelisah, cemas, takut terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Lepaskan mereka dari segala belenggu-belenggu yang mungkin iblis mengikat mereka. Sekarang juga kau lepaskan. Kau lepaskan Tuhan.
Berkat Tuhan atas Anda semua. Sembuh, bebas, merdeka. Karena kuasa Yesus. Karena iman kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.